Pemirsa, Barreskrim Polri menyelidiki kasus penganiayaan terhadap tersangka penista agama MKC yang diduga dilakukan Irjen Pol Napoleon Bonaparte yang tersandung kasus suap Joko Chandra. Pihak kuasa hukum menyebut Napoleon hanya bertindak sebagai penyalur kemarahan umat meski tidak membenarkan perbuatan kliennya tersebut. Ini penyidik menjadwalkan untuk pemeriksaan terhadap saksi terlapor NB, kemudian juga dijadwalkan pemeriksaan terhadap dokter yang melakukan visum. Saksi terlapor tentu akan digali dengan hal-hal yang terkait dengan peristiwa yang dipersangkakan terhadap yang bersangkutan. Kemudian kalau untuk dokter yang mengambil visum, ini tentu kita akan pertegas terkait dengan hasil visum, di mana sebelumnya saya sudah pernah menyampaikan hasil visum itu ada 10 poin. 10 poin itu bahwa dinyatakan pada saat pemeriksaan visum ada 9 luka lebam yang ditemukan di sekitar wajah korban dan 1 luka lebam di punggung sebelah kanan. Sebelumnya Napoleon mengaku sebagai pihak yang menganiaya MKC di tahanan melalui surat terbuka yang disampaikannya kepada publik. Napoleon menyampaikan 5 hal yang menjadi alasan dirinya melakukan penganiayaan terhadap MKC. Dia menilai penistaan agama yang dilakukan MKC sudah membahayakan kerukunan umat beragama di Indonesia. Pihak kuasa hukum Napoleon menyebut Napoleon hanya bertindak sebagai penyalur kemarahan umat meski tidak membenarkan perbuatan kliennya tersebut. Kalaupun terjadi ini, saya coba konfirmasi juga dengan Anton Pramana kan, yang sempat juga bersama-sama dia di sana. Memang kemungkinan ya kemarahan dari para tahanan ini sudah pemuncak ya kan. Karena mungkin perilaku kece tetap saja baik di luar maupun di dalam. Ya. Nah mungkin dia tetap saja perilakunya menghina-hina yang terjadi. Nah Napoleon menurut saya adalah ventilasinya itu. Jadi saya tidak bisa membayangkan bahwa apa yang dilakukan itu yang sekarang ditanya itu yang berlatar belakang soal tindakan kriminal dan lain sebagainya seperti itu. Walaupun tindakan itu tidak patut kita benarkan seperti itu. Kini status Napoleon Bonaparte sebagai polisi juga tengah diperiksa Divisi Propam Mabes Polri. Meski sudah divonis bersalah dalam kasus suap yang melibatkan Red Notice Joko Chandra, status aktif Napoleon di kepolisian ternyata masih tetap aktif. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Hari ini, penyidik memeriksa saksi terlapor yaitu Irjen Polisi Napoleon Bonaparte dan juga dokter yang melakukan visum terhadap MKC. Bagaimana hasil penyelidikan? Kita akan tanyakan langsung kepada Brigjen Polisi Andi Rian Jayadi selaku Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri. Selamat sore, Pak Andi. Selamat sore, Mas Alfa. Ya, dari hasil pemeriksaan terhadap saksi terlapor, apakah sudah ada pengembangan dari penyelidikan menjadi penyidikan, Pak? Sampai saat ini pemeriksaan terhadap saksi terlapor masih berlangsung, ya, masih berlangsung. Jadi tentu kita belum bisa menyimpulkan apa-apa. Tetapi perlu disadari bahwa sebenarnya yang paling utama itu bagi penyidik adalah mencari 2 alat bukti, ya, terkait dengan keterangan saksi terlapor yang menjadi calon tersangka ini kan tidak terlalu signifikan ya. Iya, lalu apa fakta yang sudah diperoleh oleh pihak kepolisian, Pak? Fakta-fakta kita sudah peroleh keterangan saksi, yaitu ada tiga napi yang ikut mendampingi saudara NB pada saat masuk ke dalam ruangan korban Muhammad KC. Kemudian juga ada saksi warga binaan juga yang diperintahkan
untuk mengambil bungkusan plastik putih yang berisi tinja. Nah, kemudian juga ada saksi petugas yang diminta untuk mengganti gembok ruangan korban KC sehingga bisa diakses oleh para pelaku. Dari 3 napi tersebut, kabarnya salah satunya adalah mantan Panglima FPI, bisa dikonfirmasi? Iya, salah satunya adalah napi dalam kasus yang melibatkan ex-FPI ya. Iya. Lalu hingga saat ini kalau sudah tahap penyidikan artinya akan ada penetapan tersangka dalam waktu dekat, Pak? Tentu setelah pemeriksaan terlapor NB, kemudian juga kita menunggu hasil daripada pemeriksaan terhadap dokter yang melakukan visum, karena kan penyidik juga perlu memastikan, mengkonfirmasi terhadap dokter yang melakukan visum, apakah luka-luka yang ditimbulkan terhadap korban yang dialami oleh korban ini masuk dalam unsur ayat 1 atau ayat 2 dari pasal 351. Ini perlu harus dipastikan. Jangan sampai nanti kan salah unsur ya. Salah pemenuhan bukti materialnya. Oleh karena itu nanti setelah pemeriksaan yang sedang dilakukan hari ini selesai, tentu penyidik akan melihat hasil daripada pemeriksaan tersebut. Apakah bisa langsung kita lakukan gelar untuk meningkatkan status terlapor menjadi tersangka, atau mungkin ada langkah-langkah lain yang perlu dilakukan penyidik, misalnya perlu dilakukan konfrontir terhadap para pelaku. Dari hasil pemeriksaan sejauh ini ya Pak ya, penganiayaan ini berlangsung semua yang tadi Bapak sebutkan, ada 3 napi tadi bersama dengan Pak Napoleon begitu, melakukan penganiayaan bersama-sama, atau Pak Napoleon hanya yang pihak yang memerintahkan saja untuk kemudian 3 napi lainnya menganiaya korban? Sampai dengan saat ini dari hasil keterangan saksi diperoleh keterangan dan diperoleh bukti bahwa yang melakukan ini sepenuhnya adalah saudara NB, ya, baik penganiayaan maupun dengan pelumuran tinja terhadap korban. Tetapi tentu hal ini perlu dikonfirmasi ya, perlu dikonfirmasi apabila tidak sinkron antara keterangan saksi yang ikut ke dalam ruangan dengan si calon tersangka sendiri. Karena kita tahu, kita juga penyidik juga menggunakan hasil analisis CCTV, memang terlihat di situ bahwa mereka berempat masuk ke ruangan korban. Masuk sekitar pukul 00.30 dan keluar sekitar pukul 01.30 dini hari. Artinya mereka di dalam ruangan itu kurang lebih 1 jam. Oke. Dari hasil analisa CCTV terlihat tidak Pak ketika proses penganiayaan itu dilakukan oleh siapa-siapa saja? Tidak kelihatan, tidak terlihat. Artinya baik silakan Pak. Ruangan. Ya, CCTV-nya tidak menyorot ke dalam ruangan sel. Ingin konfirmasi ulang, artinya sejauh ini menurut keterangan dari saksi penganiayaan dilakukan hanya oleh Napoleon Bonaparte. Tugas Pak, tadi ada dikatakan bahwa petugas diminta untuk mengganti gembok. Artinya ini bisa dikategorikan sebagai kaki tangan juga untuk melakukan penganiayaan ini atau bagaimana? Tentu akan kita pertimbangkan, karena kan itu tidak langsung, permintaan itu tidak langsung kepada si anggota, tetapi melalui satu warga binaan yang disebut tanda kutip ketua RT. Nah, ini apakah bisa kita terapkan 5-5 nanti tentunya terhadap yang bersangkutan, karena melalui yang bersangkutan gembok itu dilakukan penggantian dari gembok standar menjadi gembok yang kuncinya dipegang oleh ketua RT. Artinya ketika proses mereka masuk ke dalam sel secara bersama-sama, peran-perannya itu apa Pak menurut kesaksian masing-masing? Kalau dari keterangan masing-masing, awalnya mereka itu mengajak diskusi
korban terkait dengan kenapa yang bersangkutan melakukan penodaan terhadap agama, dalam hal ini dianggap melakukan penghinaan terhadap Rasulullah. Nah, kemudian terjadi debat terkait dalil-dalil yang digunakan sehingga timbul emosi. Nah, dari emosi yang terjadi pemukulan, kemudian dari keterangan saksi, NB memerintahkan untuk mengambil bungkusan kotoran manusia yang kalau kita lihat faktanya memang sudah dipersiapkan sebelumnya. Pak, tadi Bapak juga mengatakan bahwa petugas yang diminta untuk mengganti gembok akan dikenakan 55. Bisa dielaborasi, dijelaskan, Pak? Takat bukan petugas, tetapi napi yang mengganti gembok. Ya, jadi faktanya itu permintaan NB ini tidak langsung kepada anggota. Baik. Atau tidak langsung kepada petugas jaga, tetapi melalui ketua RT yang menyampaikan permintaan tadi. Lalu karena itu merupakan permintaan NB oleh petugas jaga, diiyakan dan dilakukanlah penggantian gembok. Nah, pada saat kita tanyakan apa tujuan penggantian gembok itu, didapat penjelasan bahwa mereka ataupun pelaku NB mengatakan ingin mengajak diskusi korban. Jadi memang direncanakan untuk mengajak diskusi. Baik. Terima kasih Pak Andi Rian Jayadi sudah bergabung bersama kami. Kita akan tunggu nanti Pak hasil pemeriksaan dan akan ada penetapan tersangka dalam waktu dekat. Terima kasih. Selamat sore.